Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq, al-khatimi lima sabaq, nasir al-haq bil-haq, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, kita saat ini berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, maghfirah, dan insyaallah itqum minan nar. Tepatnya kita sekarang berada di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan hari ini adalah tanggal 21 Ramadan. Ada banyak keistimewaan dan khususiyah bagi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW, suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabat-sahabatnya, dan Rasulullah menceritakan kisah seorang Bani Israel. Kalau sebagian mufassirin menyebutkan namanya Syam'un, yang mana Syam'un tersebut beribadah pada Allah SWT selama 1000 bulan. Di malam harinya sujud beribadah pada Allah SWT, dan pagi hingga terbenam matahari memanggul senjata untuk jihad fi sabilillah, dan itu dilakukan selama 1000 bulan atau sama 83 tahun 4 bulan. Para sahabat yang mendengarkan kisah tersebut, ada rasa ghibthah, ada rasa keinginan, tapi yang mungkin tidak mungkin tercapai. Ingin untuk bisa melaksanakan ibadah sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang Bani Israel tersebut. Tapi kenapa dibilang tidak mungkin? Karena Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa umur umatku ma baina 60 ila 70. Umur umatku adalah berkisar antara 60 sampai 70. Walaupun ada di antara umat Nabi Muhammad yang mendapat hadiah umur tambahan, ada yang sampai 100 tahun, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun. Nabi Muhammad juga SAW merasa sedih karena melihat pendeknya umur daripada umatnya, yang tidak ada kemungkinan untuk menyamai ibadah Bani Israel. Mereka dari Bani Israel, zaman nabi-nabi sebelumnya, ada yang sampai berumur 700 tahun, ada yang sampai 1000 tahun, bahkan ada yang lebih. Di saat Rasulullah sedih, juga para sahabat sedih, turunlah Malaikat Jibril alaihissalam pada Nabi Muhammad SAW dengan membawakan hadiah wahyu surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Disebutkan dalam surat tersebut, malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Sekali mendapatkan malam Lailatul Qadar lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada 1000 bulan yang dilakukan oleh orang Bani Israel tersebut. Masya Allah, luar biasa umat Muhammad mendapatkan keistimewaan yang sangat agung. Kita bayangkan kalau sekali mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti melaksanakan ibadah 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita bisa berjaga-jaga terus selama 12 tahun ke depan, berarti mendapatkan 12 malam Lailatul Qadar sama dengan kita beribadah
selama 1000 tahun. Bahkan hasil daripada ibadahnya, pahalanya lebih besar daripada 1000 tahun. Karena di Al-Quran, di surat Al-Qadr tadi disebut khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, kesedihan sahabat Rasulullah, juga kesedihan Rasulullah terobati dengan adanya malam Lailatul Qadar. Ya, bayangkan kalau Bani Israel tadi tersebut tidak tidur malamnya selama 1000 bulan, dan di pagi harinya sampai terbenam matahari memanggul senjata berjihad fi sabilillah. Kita cukup dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar pada malam tersebut sudah mendapatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan kalau kita sholat Isya berjamaah, apalagi kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian sholat juga berjamaah sholat subuhnya, ini sudah termasuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, biarpun tidak menghidupkan semalam penuh. Apalagi kalau bisa melaksanakan selama malam tersebut sepenuhnya. Ini adalah salah satu keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad, suatu kenikmatan, suatu khususiyah. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah bersabda, taharraw Lailatul Qadar fil ashr awakhir min Ramadan. Dalam hadis yang lain, iltamisu Lailatul Qadar fil ashr awakhir min Ramadan. Dapatkanlah malam Lailatul Qadar tersebut di 10 hari terakhir atau di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar tersebut bisa terdapat di antara bulan Ramadan, baik dari awal maupun akhir. Jadi kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kata ulama tersebut, ya kita harus berjaga setiap malam dari awal Ramadan hingga akhir. Tapi di antara sebulan itu yang lebih kuat hadis-hadisnya, yaitu dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW juga bersabda, taharraw Lailatul Qadar fil witri minal ashr awakhir min Ramadan. Dapatkanlah malam Lailatul Qadar tersebut di hitungan ganjil pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan, di malam ganjil. Ya, jadi ada riwayat mengatakan jagalah pada sebulan penuh. Lebih kuat lagi mengatakan jagalah pada 10 malam terakhir. Tapi dalam hadis lain yang disebutkan tadi, jagalah di malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan, persisnya di malam-malam yang ganjil, yaitu malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi di antara malam-malam yang ganjil ada riwayat yang lebih kuat yang dibawakan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yaitu di malam 27 daripada malam Ashrul Awakhir. Kalau kita menginginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya kita harus berjaga-jaga minimal 10 malam terakhir agar kita bisa tepat sasaran mendapatkan malam Lailatul Qadar. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menanyakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, in alimtu Lailatul Qadar famadha aqulu fiha? Ya Rasulullah, bila aku mengetahui malam tersebut, malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca, apa yang harus aku amalkan di malam tersebut? Qala quli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan wahai Aisyah, berdoalah dengan
Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kesempatan bagi kita semuanya pada 10 malam terakhir untuk memperbanyak berdoa dengan doa tersebut yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda-tanda malam Lailatul Qadar pada malam harinya itu disebutkan Lailatun Barijah, malam yang cerah, la hara wala barida, tidak panas dan tidak dingin. Wa tatlu'u syams sabihataha bayda'a la syu'a'a laha, dan pagi harinya matahari terbit bayda, putih, tidak bersinar. Sebagian fasir mengatakan sinar matahari tersebut tertutup dengan su'udul malaika ila sama, dengan naiknya para malaikat yang begitu banyak ke langit, sehingga menutupi sinar matahari di pagi tersebut. Semoga kita semuanya dapat melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar dan mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga kita sempurna mendapatkan rahmah, maghfirah, dan akhirnya itqum minan nar, diselamatkan daripada siksa neraka. Walhamdulillahi ala dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.